wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurhasanah dengan akhiran NIM 153. Dan saya Elana Farawati dengan akhiran NIM 275. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang didampingi oleh LBH Surabaya bersama dengan Serikat Buruh Pekerja Kerakyatan atau SBK mengenai kasus PHK yang sedang ditangani oleh Serikat Buruh Kerakyatan. Kapan kita itu ya, kayaknya terkait tindak lanjuti kasusnya buruh, terus tiba-tiba Mas Roni telepon saya, akhirnya ya connect berarti gitu. Kita juga menanyakan tentang perbedaan dari Serikat Buruh Kerakyatan ini dengan serikat buruh yang lain dan juga apa yang menjadi ciri khas dari Serikat Buruh Kerakyatan ini. Kita itu juga melibatkan, kita tidak serta merta kasus mulai kok boleh nih kon menengok enggak. Jadi kita itu selalu melibatkan teman-teman yang berkasus. Biar tahu proses sendiri, biar tahu prosesnya sendiri, gitu kan, dan juga biar pernah belajar juga, gitu. Jadi kadang kan ada ya, wes gak dikuasa norene, ya wes urusan gini, gitu. Kalau sudah lama mau tak urusin, gitu. Ada yang seperti itu, tapi SDK tidak seperti itu. Ayo jalan-jalan biar kita sama-sama tahu proses. Dari dulu untuk penghadiran hubungan industrialnya. Jadi kalau bisa kita cari jalan, kita cari, gitu kan. Gimana unsur pidananya biar ada istilahnya ini ada penekanan yang kalau biasanya kalau kita sudah menemukan ada unsur pidananya itu dalam penekanan ke pihak pengusaha itu agak mudah gitu loh, agak mudah gitu. Itu ciri khas dari teman-teman SDK, makanya kita seringkali mondar-mandir ke pengawasan bukan ke mediator ini di situ. Lalu kita juga menanyakan seberapa besar peran SBK dalam perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. Masuk ke PHI tentunya kita butuh dana ya, karena kasus itu kan lama, sehingga buruh itu pasti kalah, karena pengusaha kan punya segalanya, pengacara pasti punya, ya, uang pasti ada. Nah buruh selama buruh kalau berkasus itu tidak prosesnya lama dan tidak bekerja, pastinya akan butuh hidup gitu loh. Itu kelemahan buruh saat ini. Rata-rata kita itu adalah di ekonomi. Buruhnya dengan keluarganya sudah banyak soalan, bukan untuk hidup, sehingga kasusnya pun tidak dulu selesai, akhirnya seperti patah di tengah jalan. Makanya kenapa kok menghindari kasus ke PHI? Separuh dari UMK gitu loh. Hampir separuh dari UMK. Makanya teman-teman itu berniat atau bersikeras ingin gabung serikat itu agar dia itu bisa memperjuangkan hak mereka yang belum didapatkan. Lalu kita juga menanyakan mengenai bagaimana kronologi dari kasus PT Gorom ini dan juga apa sih yang menjadi faktor terjadinya PHK di PT Gorom ini. Itu adanya itu di akhir-akhir niat perusahaan untuk memberangus. Jadi bukan dari awal itu, tidak ada masalah. Tapi karena lama-kelamaan itu ada yang kasih aja, akhirnya mereka berinisiatif untuk bergabung dengan kita. Kami juga menanyakan mengenai tentang 99 orang yang di PHK dalam kasus tersebut. 9 orang di awal sudah diajukan dan dinyatakan gagal atau PHI di dalam pengadilan industrial. Lalu bagaimana nasib dari 90 orang yang lain dalam kasus tersebut? Teman-teman belum apakah masih tidak lanjuti, masih ada komunikasi. Dan kami juga menanyakan mengenai aksi. Dari banyaknya aksi buruh di Surabaya, seberapa besar sih sebenarnya dampak dari aksi ini gitu untuk kasus-kasus seperti Aksi atau jalan non litigasi itu ada pengaruhnya, meskipun tidak berdampak pada korban PHK-nya, tapi berdampak orang yang masih ada di dalam. Jadi mungkin ada ketakutan tersendiri, jangan sampai nanti ada aksi-aksi lagi setelah teman-teman sudah ada di luar, yang di dalam itu nanti mengikuti jejak yang di luar itu. Jadi memang contoh upahnya itu meskipun belum menurut informasi ya, meskipun belum UMK tapi nggak jauh, nggak diuplang banget seperti halnya teman 99 orang ini. Kalau yang 99 orang ini separuh mas. Kalau UMK dulu di sini 4 berapa gitu, Gorom itu cuma 2 juta. Mereka dengan kontrak pun tidak jelas. Jadi mereka tuh
teman-teman di PT Gorom itu kasihan juga. Kerja ya menurut saya ya memang di sana itu rata-rata pendidikan dari teman-teman Gorom itu SD, cuman SMP paling tinggi. Nah itu mudah dibodohi sekali sama PT Gorom tadi misalnya kan. Cuman misalkan saya punya teman, ayo ikut kerja di sini. Punya keluarga. Keluarga, cuman KTP aja gitu loh. KTP aja. Nggak ada perjanjian kerja atau kontrak kerja khusus. Itu yang bikin kita lemah. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini, jadi PT Gorom itu melakukan PHK yang dimana 99 orang yang terkena PHK ini meminta bantuan ke Serikat Buruh Kerakyatan, yang dimana 9 orang ini telah diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, namun gagal. Penyebab dari kegagalan tersebut karena kalah dalam pembuktian perjanjian kerja. Namun kesaksian dari pihak pekerja pada waktu itu, mereka tidak diberi waktu dalam membaca isi dari perjanjian. Dan dikarenakan faktor dari pendidikan juga, mereka tidak tahu mengenai hak-hak mereka. Sekian dari diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.